Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Botutihe dari kelas B dengan NIM 4514210023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geologi dan geomorfologi Indonesia. Pengantar geologi dan geomorfologi. Yang pertama, geologi. Geo yang artinya bumi dan logos yang artinya pengertian. Jadi geologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur batuan penyusun bumi. Geologi ini juga merupakan sebagai ilmu yang mempelajari materi dan struktur pembentuk bumi serta bentuk-bentuk roman permukaan bumi, cara terjadinya, proses dan sejarah perkembangannya di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Batas lempeng itu terbagi menjadi dua, batas divergen dan batas konvergen. Nah, di sini ada 6 lempeng utama di dunia. Yang pertama, lempeng Afrika. Yang kedua, lempeng Amerika. Yang ketiga, lempeng Eurasia. Yang keempat, lempeng Antartika. Yang kelima, lempeng Pasifik. Yang keenam, lempeng Indonesia Australia. Nah, di sini merupakan lapisan litosfer, di mana lapisan litosfer ini merupakan lapisan bumi yang paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sendiri diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Lapisan litosfer ini memiliki manfaat seperti berikut: sebagai sumber energi atau minyak bumi dan batu bara. Nah, di sini ada interaksi lempeng bumi. Terbagi menjadi 3 gerak. Yang pertama, gerak divergen. Pergerakan atau batas divergen juga dapat disebut sebagai zona pertambahan maupun proses pembentukan lempeng baru, di mana batas divergen ini juga merupakan zona yang mengalami proses pergerakan lempeng yang saling menjauh satu sama lain. Oleh karena itu, pada bagian kosong yang disebabkan oleh pergerakan lempeng menjauh akan diisi oleh mantel bumi pada lapisan litosfer. Yang kedua, gerak konvergen, di mana gerak konvergen ini atau batas konvergen yang juga merupakan zona penghancuran atau pengkonsumsian. Pada kondisi ini nantinya lempeng pada permukaan bumi akan saling mendekat antara satu sama lain, di mana akan ada satu lempeng yang akan masuk menghujam dan menembus mantel hingga lempeng tersebut bisa mengalami peleburan atau penghancuran suhu tinggi. Pada zona konvergen ini akan terjadi banyak fenomena subduksi dan kolisi. Ketika lempeng memiliki banyak bahan yang cukup berat, maka terjadi subsidi, sedangkan jika lempeng memiliki bahan yang cukup ringan, maka akan terjadi kolisi. Yang berikut, gerak transform. Nah, di mana gerak transform ini juga bisa disebut sebagai batas geser. Hal ini karena pada batas transform tidak memiliki litosfer yang dihancurkan atau tidak adanya litosfer yang baru diciptakan. Lempeng akan cenderung bergerak secara lateral atau mendarat antara satu sama lainnya. Meski begitu,
Batas ini juga akan banyak ditemukan patahan, transform, dan transform fault. Misalnya adalah pada patahan gunung laut dengan panjang mencapai ratusan kilometer, di mana tahanan jenis ini juga lebih mudah ditemukan pada wilayah laut Pasifik, Atlantik, hingga Laut Selatan. Selain itu, batas transform juga akan mengakibatkan adanya gerakan relatif sinistral atau mengarah ke kiri pada bagian kanan maupun dextral. Hal tersebut akan menciptakan sesar pada sesar San Andreas yang berada di California. Nah, pada geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Dapat ditinjau dari asal bahasa. Geomorfologi terdiri dari 3 kata, yaitu geos, morphos, dan logos. Geos yang berarti bumi, morphos yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi geomorfologi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi. Adapun konsep dasar geomorfologi itu, yang pertama, proses-proses dan hukum fisik yang sama bekerja sekarang bekerja pula pada waktu geologi yang walaupun intensitasnya tidak sama seperti sekarang. Yang kedua, struktur geologi merupakan pengontrol yang dominan dalam evolusi bentuk lahan, dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Yang ketiga, perbedaan relief permukaan bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat proses geomorfologi. Yang keempat, pada proses-proses geomorfologi ini meninggalkan bekas yang nyata pada bentuk lahan. Setiap proses geomorfologi akan membangun suatu karakteristik tertentu pada bentuk lahannya, atau meninggalkan jejak yang spesifik dan akan dibedakan dengan proses lain secara jelas. Yang kelima, akibat perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi, maka dihasilkan suatu urutan bentuk lahan yang mempunyai karakteristik tertentu pada masing-masing tahapan perkembangannya. Yang keenam, evolusi geomorfologi yang kompleks lebih umum terjadi dibandingkan dengan evolusi geomorfik yang sederhana. Yang ketujuh, hanya sedikit saja dari topografi permukaan bumi adalah lebih tua dari zaman tersier, dan kebanyakan daripada tindak lebih daripada Pleistosen. Yang kedelapan, interpretasi secara tepat terhadap bentang lahan sekarang tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan perubahan-perubahan iklim dan geologi selama masa Pleistosen. Yang kesembilan, apresiasi iklim-iklim dunia amat perlu untuk mengetahui secara benar-benar dari berbagai kepentingan di dalam proses geomorfologi yang berada dalam mempelajari bentang lahan secara global maupun skala dunia. Pengetahuan tentang iklim global perlu diperhatikan. Yang ke-10, walaupun geomorfologi menekankan terutama pada bentang lahan sekarang, namun mempelajari secara maksimal perlu mempelajari secara terkesimpulannya. Nah, adapun lipatan ini yang pertama, lipatan tegak, di mana lipatan ini disebut juga dengan synthetic fold. Sesuai dengan namanya, posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Bidang sumbu juga membagi
anticline dan syncline, sama besar atau simetris. Yang kedua, lipatan miring. Nah, di mana lipatan miring ini merupakan lipatan tegak yang mendapat tekanan terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Yang kedua, lipatan menutup ini adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan sesuai dengan namanya. Yang keempat yaitu lipatan isoklinal, di mana lipatan ini mempunyai bidang sumbu yang sejajar dengan satu dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Yang kelima, lipatan rebah. Lipatan ini juga disebut overturned pole. Puncak lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Yang keenam, yaitu lipatan sesar sungkup, di mana lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain dari lipatan sesar sungkup adalah overthrust. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Nah, perkembangan geologi Indonesia. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indonesia-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indonesia-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia dilepaskan di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusantara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara, Papua, dan Maluku. Tumbukan lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya gempa bumi karena tumbukan di lempeng-lempeng di Indonesia. Di samping itu, kondisi geologis di Indonesia yaitu sebagai tempat pertemuan antara deretan pegunungan Mediteran dan Sirkum Pasifik. Adapun pembagian wilayah geologi Indonesia yaitu letak geologis Indonesia adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dilalui oleh 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia-Australia dan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia. Adapun teori geotektonik. Yang pertama, teori katastrofisme, di mana teori katastrofisme ini menyatakan bahwa kenampakan bumi ini terbentuk akibat dari suatu bencana yang alam besar. Yang kedua yaitu teori uniformitarianisme, menyatakan segala yang terjadi di permukaan bumi pada saat ini merupakan kejadian yang sama pada waktu yang lampau. Artinya, proses-proses yang terjadi di bumi ini juga terjadi pada masa lampau, termasuk hukum-hukum fisika, biologis, dan kimia. Berikut teori geotektonik, teori katastrofisme. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava.
Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian gunung tengah samudra, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menyelesaikan dan menggantikan kulit bumi yang lama. Nah, itu yang terakhir, teori tektonik lempeng. Ada teori disebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer, dan lempeng-lempeng berbentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan asthenosfer. Yang berikut, pergerakan lempeng tektonik ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konvergensi, divergensi, dan sesar mendatar atau transform. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.